Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya. Hari ini kita melanjutkan eh, pertemuan yang harusnya minggu kemarin ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa minggu kemarin. Kita masih ada dua pertemuan lagi ya. Termasuk pertemuan ini. Jadi kalau hari ini selesai, masih ada satu minggu lagi pertemuan. Apakah bisa minggu ini selesai? Silakan adik-adik bisa kondisikan apakah bisa gitu ya, karena em, masih ada satu sesi lagi ya sama dosen yang terakhir. Eh, jadi kalau misalnya bisa minggu ini di hari lain boleh ya gitu. Diusahakan ya minggu ini bisa selesai dua pertemuan ya. Jadi silakan cari satu hari, boleh juga malam sebenarnya kalau misalnya kalian eh, berkenan kalau malam ya. Jadi silakan diskusi dulu. Oke, hari ini kita di pertemuan ke 11 ya. Jadi pertemuan ke-11 materinya terkait asimilasi nitrogen ya dan lipid ya. Ya, pemakalannya ada Adita dan Miftahul. Semoga bisa ready sama PowerPoint-nya nanti. Sebelum kita mulai, saya mau tanya untuk moderator dan notulen dari kelompok lain, ada yang siap atau ada yang mau berkenan? Silakan. Kan Ibu, kelompok selanjutnya itu saya sama Sonita. Sonita kalau mau jadi moderator atau notulen? Devi nanya tuh, Sonita ada nggak di Zoom? Kayaknya belum datang deh. Belum ada ya? Ya. Boleh Devi jadi moderatornya. Ya Ibu, nanti saya jadi moderator. Notulennya boleh dari kelompok lain lagi, silakan. Oh, ini ada Sonita. Sonita jadi notulen boleh. Tiba-tiba langsung ditanya baru datang. Sonita bisa jadi notulen nggak? Gimana Sonita? Bisa jadi notulen? Yes or no? Halo Sonita. Kayaknya masih jelek jaringannya Ibu. Ada yang ready yang lain selain Sonita? Yang jaringannya bagus ya, biar nanti bisa menyimak yang bertanya dan yang menjawab. Kalau tidak ada saya tunjuk. Atau ada yang mau, silakan. Sonita Saya bisa? saja, Siapa? Ibu. Ya, silakan. Siapa-siapa? Hikmah. Hikmah, Ibu. Ya, Hikmah. Oke. Jadi nanti minta tolong ya, Hikmah, kalau misalnya sudah selesai, boleh dikirim ke saya lewat WA. Baik, Ibu. Ya, oke, sudah bisa dimulai. Saya persilakan langsung kepada Devi selaku moderator untuk
memandu jalannya presentasi, pemakalah, dan diskusinya nanti. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Devi dengan NIM A221-22028. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk memaparkan materinya mengenai metabolisme nitrogen dan lemak. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan. Kepada teman-teman, bisa minta tolong dibagikan PPT-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi. Mohon maaf, Tita boleh minta tolong bagikan soalnya Jihan PH bermasalah. Baik, saya lanjut, di mana kami akan membahas mengenai metabolisme nitrogen dan lemak yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Adita Marsyanda Saranga dengan NIM A22122051 dan saya sendiri Miftahul Hairat dengan NIM A22122128. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian nitrogen. Nitrogen merupakan unsur kimia dengan lambang N, nomor atom 7, dan massa atom 14,000674 U.
adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang membentuk 78% volume atmosfer bumi dalam kondisi normal. Slide selanjutnya. Lanjut ke peranan nitrogen. Nitrogen mempunyai beberapa fungsi dalam pertumbuhan tanaman. Yang pertama, stimulasi pertumbuhan tanaman, pembentukan klorofil, dan stimulasi pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, fungsi nitrogen pada tumbuhan adalah mensintesis karbohidrat menjadi protein dan protoplasma melalui mekanisme pernapasan. Slide selanjutnya. Yang ketiga, peran nitrogen dalam tanah adalah tanaman mengambil nitrogen dalam bentuk nitrat dan amonium. Namun nitrat tersebut segera diubah menjadi amonium oleh enzim yang mengandung MO. Yang keempat, pada tumbuhan, nitrogen merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan reproduksi. Slide selanjutnya. Yang kelima, klorofil merupakan nitrogen dan karena itu sangat penting untuk fotosintesis. Dan yang terakhir, materi genetik DNA dan RNA terdiri dari nitrogen. Slide selanjutnya. Lanjut ke asimilasi nitrogen. Mekanisme asimilasi nitrogen pada tumbuhan, proses di mana tumbuhan mengambil nitrogen untuk sintesis protein disebut asimilasi nitrogen. Tanaman tinggi menyerap lebih banyak nitrogen nitrat, oleh karena itu nitrogen harus diubah menjadi bentuk nitrat yang tersedia. Kemudian setelah nitrat masuk ke air, nitrat diubah atau direduksi menjadi jaringan tempat berbagai senyawa organik dibuat. Tumbuhan memperoleh nitrat dari tanah dalam bentuk ion nitrat atau amonium. Slide selanjutnya. Baik, lanjut ke metabolisme nitrogen. Yang pertama, siklus nitrogen N2. Siklus nitrogen sendiri merupakan proses di mana senyawa yang mengandung nitrogen diubah menjadi berbagai bentuk kimia lainnya. Perubahan ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen sangat penting dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi laju proses penting ekosistem, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Yang kedua, penambahan nitrogen. Reduksi Na2 menjadi NH4 disebut fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh mikroorganisme prokariotik, bakteri tanah yang hidup bebas, cyanobacteria yang hidup di permukaan atau di air, cyanobacteria yang hidup bersimbiosis dengan jamur, lumut, pakis, dan bakteri yang bersimbiosis dengan akar. Slide selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi metabolisme nitrogen yang ketiga yaitu reduksi nitrat menjadi amonium. Reaksi lain dalam proses reduksi nitrat adalah konversi nitrat menjadi NH4. Nitrat dalam sitosol diangkut ke kloroplas di daun atau proplastida di akar. Tahapan reduksi nitrat menjadi amonium dibagi menjadi 2. Tahapan pertama, pada daun diperlukan 6 elektron untuk mereduksi NO2 menjadi NH4 yang diambil oleh H2O pada sistem transport elektron non-siklik. Dan pada kloroplas, pada transfer elektron ini, cahaya mentransfer elektron
H2O menjadi perodoksin. Tahapan yang kedua yaitu perodoksin yang tereduksi memberikan 6 elektron yang digunakan untuk mereduksi NO2 menjadi NH4. Metabolisme nitrogen yang keempat yaitu perubahan amonium menjadi senyawa organik. Ketersediaan NH4 disebabkan oleh penyerapan langsung dari tanah, penurunan fiksasi N2 oleh mikroorganisme, dan amonium yang tidak pernah ditemukan terkubur di lokasi tertentu dalam tubuh tanaman karena bersifat racun. Langkah-langkah yang terlibat dalam mengubah amonium menjadi bahan organik adalah yang pertama, atau reaksi 1, setiap NH4 diubah menjadi gugus amida glutamin, dan konversi ini membentuk asam glumatat, asam aspartat, dan asparagin. Glutamin dibentuk dengan menambahkan satu gugus NH2 dan NH4 ke gugus karboksil yang paling jauh dari karbon alfa asam glutamat. Enzim yang dibutuhkan adalah glutamin sintetase. Reaksi kedua, yaitu enzim glutamat disintase mentransfer gugus aminoglutamin ke karbon karboksil asam alfa ketoglutamat, sehingga membentuk 2 molekul asam glutamat. Proses ini memerlukan peredoksin yang dapat menyumbangkan 2 elektron, yaitu peredoksin pada kloroplas dan NADH atau NADPH pada proplastida sel non-fotosintetik. Reaksi ketiga, yaitu salah satu asam glutamat yang dihasilkan diperlukan untuk mendukung reaksi 1, sedangkan glutamat lainnya dapat diubah langsung menjadi protein klorofil dan asam nukleat. Reaksi keempat, ke asam aspartat untuk membentuk asparagin. Reaksi ini memerlukan enzim asparagin sintase. Energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi diperoleh melalui hidrolisis ATP menjadi AMP dan PTI. Dan yang terakhir, nitrogen aspartat dapat berasal dari glutamat dan 4 atom karbon asam oksalat. Oksaloasetat dibentuk oleh PEP karboksilase. Next, dong. Tito, next. Metabolisme nitrogen yang kelima yaitu nitrogen tersedia bagi tanaman. Nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan tingkat tinggi khususnya tanaman pangan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok utama yaitu nitrogen nitrat, nitrogen amonium, nitrogen molekuler, dan nitrogen organik. Nitrogen bermanfaat bagi tanaman pertanian terutama dalam bentuk ion nitrat. Namun pada kondisi tertentu, terutama pada tanam masam dan kondisi aerob, tanaman menggunakan nitrogen dalam bentuk ion tumbuh aktif melalui penguapan. Oleh karena itu, pada sebagian besar tanaman, metabolisme nitrat biasanya terjadi di daun, meskipun metabolisme nitrogen juga terjadi di akar tanaman. Next, Tito. Baik, materi selanjutnya mengenai metabolisme lemak atau lipid. Lemak adalah sumber energi cadangan yang penting. Dalam proses yang disebut lipolisis, lemak diuraikan menjadi asam lemak dan oksidasi untuk menghasilkan energi. Asam lemak adalah komponen potensial dari berbagai kelas lipid di alam.
Lemak memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan produk alami lainnya karena dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen, tetapi tidak larut dalam air. Ekstrak lemak biasanya memiliki komposisi yang heterogen, terdiri dari campuran kompleks berbagai senyawa dengan struktur yang beragam. Baik, selanjutnya jenis dan sifat asam lemak. Lemak juga dikenal sebagai lipida, terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan lemak dan minyak biji-bijian berfungsi sebagai sumber energi. Asam lemak ini digunakan untuk membuat fosfolipid dan glikolipid yang diperlukan untuk pembentukan organel. Jenis dan sifat asam lemak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama asam lemak laurat. Asam lemak laurat juga dikenal sebagai asam dodekanon, adalah asam lemak jenuh berantai sedang yang terdiri dari 12 atom C. Sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa yang dapat mengandung 50% asam laurat dan minyak inti sawit. Asam laurat yang dikenal juga sebagai asam lemak rantai menengah memiliki sifat metabolisme yang berbeda dari asam lemak rantai panjang yang memiliki molekul lebih besar. Dikarenakan molekul asam lemak rantai menengah ini lebih kecil, sehingga lebih mudah diserap usus dan juga dibawa ke hati untuk diubah menjadi energi. Yang kedua, asam lemak linoleat. Asam linoleat adalah asam lemak tak jenuh ganda yang digunakan dalam biosintesis asam arakidonat, dan dengan demikian beberapa prostaglandin yang ditemukan dalam lipid membran sel. Asam linoleat adalah anggota dari kelompok asam lemak esensial disebut omega 6, asam lemak yang penting untuk kebutuhan. Yang ketiga, asam lemak palmitat. Asam lemak palmitat adalah salah satu asam lemak yang paling mudah diperoleh. Sumber utama dari asam lemak ini itu adalah tumbuhan dari famili Palmaceae, termasuk kelapa dan kelapa sawit. Asam palmitat adalah asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Asam palmitat berbentuk padat berwarna putih pada suhu ruang. Asam palmitat adalah produk pertama dari proses biosintesis asam lemak dengan titik lebur 63,1 derajat Celcius. Next, itu. Baik, materi terakhir yaitu biosintesis asam lemak. Untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak, diperlukan produksi asam lemak dan gliserol, kemudian asamnya teresterifikasi. Sebagian besar reaksi sintesis asam lemak terjadi hanya di kloroplas daun dan proplastid biji dan akar setelah dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetil KOA. Kedua organel ini menghasilkan asam lemak, asam oleat, dan asam palmitat. Pirufat dehidrogenase sering menghasilkan asetil KOA untuk membentuk lemak di kloroplas dengan menggunakan pirufat yang dibentuk pada glikolisis di sitosol. Next. Baik, sekian materi dari kami. Sekian kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kelompok 6, Adita dan juga Miftahul Khairat yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik mengenai metabolisme nitrogen dan lemak. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke sesi, saya akan memberikan pantun kepada teman-teman. Makan es bikin batuk, batuknya sungguh lama. Terlihat teman-teman sudah mengantuk. Kita lanjut ke ada yang belum dipahami dari materi yang disampaikan oleh kelompok 6, saya persilakan. Oke, baik, saya persilakan kepada Firna Amanda.
Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firna Amanda dengan akhiran NIM 077. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok pemateri. Pertanyaan saya itu, bagaimana peran metabolisme nitrogen dan lemak dalam adaptasi tanaman? Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Firna Manda yang sudah bertanya. Mohon moderationnya dimatikan. Oke, baik. Saya persilakan kepada Widya Faradila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah? Dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat mereka serap? Baik, hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Widya Faradila yang sudah bertanya. Mohon moderationnya dimatikan. Oke, baik. Untuk sesi pertama ada 3 penanya. Saya persilakan jika teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 1 penanya lagi. Oke, baik. Jika belum ada, saya persilakan kepada kelompok pemateri, silakan menjawab pertanyaan sembari kita menunggu pertanyaan yang ketiga. Oke, baik. Saya persilakan kepada pemateri Miftahul Khairat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Firna Amanda, di mana pertanyaannya bagaimana peran metabolisme nitrogen dan lemak dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan atau kelebihan air. Baik, langsung saja ke jawabannya. Peran metabolisme nitrogen dan lemak dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan atau kelebihan air sangat penting. Metabolisme nitrogen berperan dalam sintesis protein dan asam amino dalam tanaman. Protein adalah komponen penting dalam struktur sel dan berperan dalam berbagai proses biokimia. Selama kondisi kekeringan, tanaman akan mengalami stres air yang dapat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Metabolisme nitrogen untuk menghasilkan dalam mengatur keseimbangan air dan menjaga stabilitas sel. Sementara itu, lemak juga memainkan peran penting dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Selama kekeringan, tanaman akan mengalami stres oksidatif, pembentukan lapisan lilin pada transpirasi. Selain itu, lemak juga dapat air. Baik, mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Miftahul Khairat yang sudah menjawab pertanyaan dari Firna Amanda. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini langsung saja saya membacakan jawaban dari pertanyaan Firna Amanda. Adaptasi tanaman terhadap kondisi ekstrim seperti kekeringan dan kelebihan air melibatkan tanaman meningkatkan produksi osmolit seperti prolin untuk menjaga turgor sel dan mengurangi aktivitas nitrat reduktase untuk menghemat air.
Nah, sebaliknya, saat kelebihan air, tanaman menyesuaikan sintesis asam amino untuk mengatasi hipoksia dan meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen. Dalam metabolisme lemak, tanaman meningkatkan asam lemak tidak jenuh dalam membran sel saat kekeringan, menjaga fluiditas membran, dan memproduksi hormon ABA untuk mengurangi kehilangan air. Saat tergenang, berenergi untuk bertahan dalam kondisi oksigen rendah. Sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menjawab pertanyaan dari Firnamanda. Oke, baik. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemateri? Saya persilakan. Oke, baik. Saya persilakan kepada Marcelina. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sedikit menambahkan jawaban dari pemateri terkait pertanyaannya forum, di mana pertanyaannya bagaimana peran metabolisme nitrogen dan lemak dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau kelebihan air. Jadi, metabolisme nitrogen dan lemak memainkan peran penting dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau kelebihan air. Untuk metabolisme nitrogen sendiri pada tanaman berperan dalam adaptasi terhadap kekeringan. Tanaman yang mengalami kekeringan akan memicu terjadinya proses biosintesis yang membantu tanaman dalam mengatasi kekeringan. Sedangkan untuk metabolisme lemak sendiri yaitu memiliki peran dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Tanaman menggunakan lemak sebagai sumber energi cadangan yang dapat membantu mereka bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan normal seperti kekeringan atau kelebihan air. Jadi baik metabolisme nitrogen maupun lemak memegang peran penting dalam membantu tanaman beradaptasi terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan atau kelebihan air. Sekian itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Marcelina yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan Firna. Oke, baik. Kepada teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari pemateri dan juga teman tadi? Saya persilahkan. Oke, baik. Jikalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah, langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Oke, baik. Kepada penanya, apakah sudah memahami jawaban dari pemateri dan juga Marcelina? Saya persilahkan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban yang telah diberikan sudah dapat saya pahami dan dapat saya simpulkan bahwa metabolisme nitrogen dan lemak pada tanaman itu sangat penting dalam adaptasi terhadap lingkungan ekstrim seperti kekeringan dan kelebihan air, di mana metabolisme nitrogen membantu dalam sintesis protein dan asam amino, serta menghasilkan senyawa osmoregulator seperti prolin yang menjaga keseimbangan air selama kekeringan. Lemak berperan dalam membentuk lapisan lilin pada tanaman untuk mengurangi transpirasi dan sebagai sumber energi alternatif selama kondisi ekstrim. Keduanya juga melindungi sel dari stres oksidatif dengan menghasilkan senyawa antioksidan seperti glutathione. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Firna yang sudah menyimpulkan jawabannya dengan sangat baik. Oke, baik. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Widya Faradila. Izin menjawab moderator. Oke, baik. Silahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya, di mana pertanyaan itu, bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah, dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat mereka serap. Jadi, tumbuhan dapat mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah dengan cara berasosiasi dengan bakteri penambat nitrogen. Bakteri ini seperti Rhizobium
yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa. Memiliki enzim nitrogenase yang mampu mengubah nitrogen gas N2 dari atmosfer menjadi amonia NH3. Amonia ini kemudian diubah menjadi ion amonium atau nitrat yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini yang dikenal sebagai fiksasi nitrogen, memungkinkan tumbuhan memanfaatkan nitrogen gas yang berlimpah di atmosfer dalam bentuk yang dapat mereka gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sekian jawaban dari saya, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Adita yang sudah menjawab pertanyaan dari Widya Faradila. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Langsung saja ke jawabannya. Tumbuhan dapat mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah melalui dua mekanisme utama. Yang pertama ada asosiasi simbiotik dengan bakteri penambat nitrogen. Beberapa jenis tumbuhan seperti kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, kacang tanah, dan legum, membentuk hubungan simbiotik dengan bakteri penambat nitrogen yang hidup di akar mereka. Bakteri ini disebut bakteri Rhizobium. Dalam hubungan simbiotik ini, tumbuhan menyediakan karbohidrat sebagai sumber energi bagi bakteri. Sedangkan bakteri mengubah nitrogen gas di udara menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Yang kedua ada penyerapan nitrogen gas dari udara. Beberapa tumbuhan seperti tanaman legum non-simbiotik, misalnya kedelai, kacang merah, dapat menyerap nitrogen gas N2 langsung dari udara melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen. Tumbuhan ini memiliki enzim khusus yang disebut nitrogenase yang dapat mengubah nitrogen gas menjadi amonia. Proses ini membutuhkan energi yang tinggi dan biasanya terjadi dalam nodul akar tumbuhan yang mengandung bakteri Rhizobium atau dalam jaringan khusus yang disebut heterokista. Setelah nitrogen diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan, tumbuhan akan menyerapnya melalui akar mereka. Proses penyerapan nitrogen melibatkan sistem akar tumbuhan yang memiliki akar rambut yang sangat halus dan berfungsi sebagai penyerap nutrisi. Baik, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menjawab pertanyaan dari Widya Faradila. Mohon moderasinya dimatikan. Oke. Baik, kepada teman-teman, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemateri? Saya persilakan. Saya persilakan kepada Nuning Niwan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Widya Faradila, yaitu pertanyaannya bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah, dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat mereka serap. Jadi tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah melalui simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Bakteri ini seperti Rhizobium hidup dalam bintil akar tumbuhan legum seperti kacang-kacangan dan mampu mengubah nitrogen gas dari atmosfer menjadi amonia melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen. Amonia kemudian diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tumbuhan seperti nitrat
atau amonium. Proses fiksasi nitrogen ini sangat penting karena nitrogen dalam bentuk gas tidak dapat langsung digunakan oleh tumbuhan. Melalui simbiosis ini, tumbuhan memperoleh nitrogen yang mereka butuhkan untuk sintesis protein, asam nukleat, dan molekul penting lainnya yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nuning Inwana yang sudah menambahkan jawaban. Menyangga jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari Nuning Inwana, saya persilakan. Tidak ada? Oke, saya persilakan kepada Wayan Windiawati. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberi jawaban atas pertanyaannya Widya Faradila, di mana pertanyaannya bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah, dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat mereka serap. Jawabannya, tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah, melalui fiksasi nitrogen biologis dan simbiosis dengan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri Rhizobium yang hidup dalam simbiosis dengan tanaman leguminosa mengubah nitrogen gas dari atmosfer menjadi amonia melalui enzim nitrogenase. Amonia kemudian diubah menjadi ion amonium atau nitrat yang dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, bakteri endofitik dan non-simbiotik seperti Azotobacter juga berkontribusi dengan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman meskipun perannya lebih kecil. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Wayan Windiawati yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Oke, baik. Kepada teman-teman, masih ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Oke, baik. Saya persilakan kepada Sonita. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaannya Widya Faradila, yaitu bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah, dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk dan dapat mereka serap. Jadi tumbuhan memerlukan nitrogen untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Meskipun tanah adalah sumber utama nitrogen bagi tumbuhan, beberapa tumbuhan, terutama tumbuhan legum, mampu memperoleh nitrogen dari udara melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen sendiri ini adalah proses biologis di mana nitrogen gas di atmosfer diubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Bakteri tertentu seperti bakteri Rhizobium yang hidup di akar tumbuhan legum dan bakteri Azotobacter yang hidup di tanah berperan penting dalam proses ini. Bakteri Rhizobium berkoloni di akar tumbuhan legum dan membentuk nodul akar tempat fiksasi nitrogen terjadi. Nah, bakteri ini mentransformasi nitrogen gas di udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tumbuhan legum sebagai sumber nitrogen. Sebagai imbalan, tumbuhan legum menyediakan karbohidrat dan lingkungan yang sesuai bagi bakteri Rhizobium. Sementara itu, bakteri Azotobacter hidup bebas di tanah dan juga mampu difiksasi nitrogen. Jadi mereka mengubah nitrogen gas menjadi senyawa nitrogen yang dapat larut dalam air tanah, sehingga tumbuhan non-legum dapat mengaksesnya. Dengan demikian, fiksasi nitrogen oleh bakteri adalah mekanisme penting yang memungkinkan tumbuhan mendapatkan sumber nitrogen tambahan selain dari tanah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan kesehatan tumbuhan serta keberlanjutan ekosistem.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sonita yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan Widya Faradila. Oke, baik. Langsung saya berikan kesempatan kepada Nikarik Apriani. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Di mana pertanyaan tadi bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah dan bagaimana tumbuhan mengubah nitrogen gas menjadi bentuk yang dapat mereka serap. Tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan selain melalui penyerapan dari tanah dengan cara memanfaatkan hubungan simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Bakteri ini seperti Rhizobium hidup dalam nodul akar tanaman leguminosa seperti kacang-kacangan dan semanggi. Bakteri ini memiliki enzim nitrogenase yang mampu mengubah nitrogen gas dari udara menjadi amonia yang kemudian diubah menjadi bentuk lain seperti nitrat atau nitrit yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini dikenal sebagai fiksasi nitrogen biologis. Selain itu, beberapa tanaman juga dapat memanfaatkan amonia yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam tanah. Proses fiksasi nitrogen ini sangat penting karena nitrogen merupakan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman, terutama dalam pembentukan asam amino, protein, dan DNA. Baik, itu saya tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nikarik Apriani yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Oke, baik. Kepada teman-teman, masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, saya rasa sudah tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Langsung saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah memahami jawaban dari pemateri dan juga teman-teman? Saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang sudah menambahkan. Jadi di sini dapat saya simpulkan tumbuhan mendapatkan nitrogen dari lingkungan dengan berasosiasi dengan bakteri penambat nitrogen seperti Rhizobium. Bakteri ini mengubah nitrogen gas menjadi amonia yang dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen dan memungkinkan tumbuhan memanfaatkan nitrogen gas dari udara. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Widya Faradila yang sudah menyimpulkan jawabannya dengan sangat baik. Oke, baik. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kepada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Ibu, di sini tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu. Boleh ditutup saja, Devi. Iya, Ibu. Oke. Langsung saya simpulkan saja, Ibu, baru saya tutup. Ya, silakan disimpulkan dulu baru ditutup. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Di sini saya langsung menyimpulkan menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dengan lambang N, nomor atom 7 dan massa 14,00674 U. Dalam kondisi normal, unsur nitrogen adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sebagian besar inner yang membentuk 78% volume atmosfer bumi. Nitrogen mempunyai beberapa fungsi dalam pertumbuhan tanaman, antara lain sebagai stimulasi pertumbuhan tanaman secara umum terutama pada fase vegetatif, pembentukan klorofil dan stimulasi pertumbuhan mikroorganisme dan berfungsi
Dan berfungsi nitrogen pada tumbuhan adalah mensintesis karbohidrat menjadi protein dan protoplasma. Dalam tanda kutip itu melalui mekanisme pernafasan yang berperan dalam pembentukan jaringan tumbuhan pada tumbuhan. Oke, baik, sekian sekian kesimpulan presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan, yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Notulen yang sudah menuliskan semua diskusi, dan terima kasih buat saya sendiri yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua ya sudah menyimak. Harapannya adik-adik bisa menyimak di sana, walaupun saya tidak bisa lihat satu-satu ya. Yang off cam semoga bisa menyimak juga ya. Ya, saya mau konfirmasi dulu ya sebelum saya menambahkan terkait absen. Saya sudah absen di Siakat. Ini ada 2 orang yang tidak ada saya lihat di sini. Jadi minta tolong kalau ada info boleh ya dikonfirmasi sebelum saya kasih alfa. Ada Tantri sama Putri di sini yang saya masih belum kasih hadir. Apakah sekarang ada orang-orangnya? Tantri dan Putri? Tidak ada ya? Tidak ada info? Berarti saya kasih alfa ya untuk keduanya karena tidak ada info. Untuk yang penilaian individu, saya juga sudah nilai. Di sini sementara ya yang tidak ada nilainya sama sekali itu adalah Putri ya. Jadi kalau misalnya mau ada nilainya, berarti masih ada kesempatan untuk minggu depan ya untuk aktif. Tapi kalau misalnya tidak ada keaktifan, berarti nilainya juga saya kasih 0 ya, karena tidak ada sama sekali tugas yang saya kasih ya kalian. Jadi mohon nanti bisa diteruskan ke yang bersangkutan ya. Ya, oke. Sudah saya nilai, sudah saya absen. Terima kasih. Nah, sepertinya dari pertanyaannya, 2 pertanyaan ini tidak seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Banyak yang bertanya. Mungkin saya asumsikan adik-adik sudah memahami materinya, jadi sudah paham, jadi tidak bertanya lagi ya. Yang banyak di sini yang menambahkan. Ya, terkait materi hari ini sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas karena mulai dari nitrogen dan lipid itu keduanya beda ya. Jadi kalau pertama kita bahas nitrogen ya. Nitrogen ini kan salah satu unsur kecil ya. Dia salah satu unsur makro ya. Bentar saya share screen. Sementara kalau lipid itu dia molekul besar ya, makromolekul ya. Sehingga berbeda juga bahasannya ya. Ya kita mulai dari nitrogen dulu ya. Jadi nitrogen itu tadi sudah sempat dijawab juga oleh pemakalah bahwa nitrogen itu sebenarnya di atmosfer itu banyak ya. Volumenya itu kan lebih dari 70% ya. Sementara
ternyata em, tumbuhan itu sulit untuk menyerap atau mengambil nitrogen di atmosfer gitu ya. Jadi ada masalah di situ. Karena atmosfernya volume nitrogennya banyak, tapi tumbuhan nggak bisa menyerap langsung di atmosfernya ya. Nah, sehingga nitrogen ini kebanyakan tumbuhan itu tidak bisa menyerap ya bentuk nitrogen yang N2 ini ya, atau bentuk gasnya N2 atmosfer ini ya, di atmosfer. Nah, kebanyakan tumbuhan itu koneksi saya tidak stabil. Semoga bisa terdengar ya suaranya. Jadi, kebanyakan tumbuhan itu dia mengambil nitrogen itu dari tanah, bukan dari atmosfer ya. Dia mengambil nitrogen itu dari tanah. Itu bentuknya amonia atau NH3 atau ion amonium NH4+, atau bentuknya nitrat ya. Nitrat ini apakah ionnya, biasanya kalau ion itu dia ada minus gitu ya, NO3- kalau nggak salah. Ini saya tidak bisa kasih lihat bukunya karena bukunya di sini gitu ya. Saya tidak punya e-booknya adik-adik, jadi eh, adanya buku cetak. Bentuknya nitrat NO3- ion, atau bentuk stabilnya NO3 ya. Ini. Jadi kebanyakan tumbuhan itu mencukupi kebutuhan nitrogennya itu lewat ketersediaan em, bentuk nitrogen di tanah ini ya, entah itu amonium, amonia, atau nitrat ya, gitu. Sehingga tumbuhan itu yang jenis ini ya, atau kebanyakan tumbuhan ini itu em, juga airnya dipengaruhi oleh kondisi tanahnya. Jadi kalau misalnya tanahnya itu eh, basah ya, berarti yang lebih banyak itu nitrat atau amonium. Bisa ditebak kalau misalnya dia basah itu kebanyakan bentuk nitrogennya apa? Amonium atau nitrat? Kalau asam, kalau basah ya, jadi beda ya. Jadi kalau misalnya kondisi tanahnya itu basah, berarti kan ion H plusnya itu lebih sedikit ya. Jadi lebih banyak itu NO3 ya. Sementara kalau dia itu asam, itu ion H plus biasanya banyak. Jadi yang banyak itu bentuk nitrogennya itu NH3 gitu ya, atau amonium. Gitu. Jadi eh, sangat dipengaruhi juga sama kondisi pH tanah ya. Berarti kalau untuk kecukupan nitrogen gitu ya. Nah, tapi tadi ya kan kebanyakan tumbuhan ya, tadi kebanyakan tumbuhan itu dia menyerap nitrogennya dari tanah. Tapi ada tadi jenis tumbuhan yang mungkin tadi juga sudah disinggung oleh pemakalah, bahwa ada jenis tumbuhan yang dia itu dari bagian organ akarnya itu bersimbiosis dengan mikroba ya, bakteri, entah itu bakteri ataupun fungi ya. Tapi di sini khususnya mikroba atau bakteri ya, misalnya Rhizobacter itu bersimbiosis ya antara akar tumbuhan dengan mikroba, maka tumbuhan tersebut itu selain dia bisa mendapatkan kecukupan nitrogen dari tanah, tapi bisa juga menangkap N2 dari atmosfer gitu ya. Jadi itu bedanya. Tapi tadi golongannya tadi ya, ciri-cirinya beda. Kalau misalnya yang membutuhkan nitrogen yang hanya ada di tanah, berarti dia tidak kemungkinan akarnya tidak bersimbiosis dengan mikroba itu, sehingga dia hanya terbatas bisa menyerap nitrogen itu dari tanah. Sementara kalau ada tumbuhan yang akarnya bersimbiosis dengan mikroba, maka tumbuhan tersebut sebenarnya bisa memanfaatkan simbiosis tersebut untuk bisa menangkap nitrogen dari atmosfer gitu. Jadi bentuknya N2 itu nanti yang bisa ditangkap oleh simbiosis tadi gitu ya, hubungan tadi.
ya. Nah, jadi di sini kan ada dua jenis ya penangkapan nitrogennya. Nah, tadi kalau misalnya tumbuhannya itu tidak bersimbiosis dengan mikroba akarnya, maka yang bisa di apa namanya eh, yang bisa mencukupi si nitrogen tersebut eh, ke tumbuhan itu hanya dari tanahnya tadi. Jadi kalau misalnya tanahnya itu subur ya selain pH tadi ya apakah banyak di situ mikroba juga gitu ya agregat tanahnya juga bagus maka bentuk-bentuk nitrogen tadi baik itu amonium dan juga nitrat itu banyak di tanah gitu ya jadi kaya akan nitrogen di dalam tanah tersebut tapi kalau misalnya tanahnya tersebut tandus gitu ya entah partikel tanah agregatnya itu renggang sehingga dia tidak bisa mengikat amonium dan nitrat, maka sumber nitrogennya sedikit gitu ya. Jadi nanti akan berdampak juga pada pertumbuhan si tumbuhan tersebut gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tadi nitrogen itu kan dia unsurnya kecil ya, unsur kecil tapi esensial. Ketika dia masuk ke dalam tumbuhan, maka nitrogen itu bisa jadi salah satu bagian penyusun macam-macam ya unsur molekul yang lebih besar. Misalnya protein gitu ya, nitrogen itu ada di protein juga, kemudian ada juga di DNA, RNA gitu ya. Jadi itu perannya sehingga ketika nitrogennya itu sedikit maka nanti tumbuhannya juga tidak maksimal gitu ya. Nah, saya mau masuk ke bagian nitrogen yang itu dia bisa ditambatkan ya lewat akar ya. Semoga di sini ada enggak ini gambarnya. Ini tuh jadi ini ya. Jadi kalau untuk tumbuhan yang akarnya itu em, bisa bersimbiosis dengan bakteri maka keuntungannya didapatkan tadi ya. Jadi bonusnya tumbuhan tersebut bisa mendapatkan kecukupan nitrogen itu dari atmosfer juga selain dari tanah ya. Nah, bintil akar ini tadi hubungan simbiosis antara akar bagian akar dan juga mikroba ya. Mikrobanya itu bisa macam-macam ya. Tapi kalau di buku ini sepertinya ada 3 Rizobacter, kemudian Nitrobacter, terus Nitrosomonas ya. Ada 3 di sini ya untuk jenis bakterinya ya, mikrobanya. Jadi kenapa bisa eh, si mutualisme ini em, menangkap nitrogen dari atmosfer ya. Nah, sebenarnya awalnya itu mulai dari bagaimana si akar ini bisa menyediakan juga ya tempat untuk mikrobanya itu gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu sebenarnya. Mulainya tentunya mikroba itu em, bisa dideteksi atau bisa dikenali ya oleh reseptor akar ya. Ini gambarnya saya tidak bisa kasih lihat. Ada gambarnya tahapan-tahapan di sini. Jadi mulai dari partikel tanah itu tentunya kan mengandung banyak sekali mikroba ya, banyak sekali unsur-unsur kecil mikro ya. Nah, salah satunya juga mikroba. Nah, mikroba ini kemudian dikenali oleh bagian akar bagian sel konteksnya gitu ya, bagian dari sel konteks akar. Kemudian nanti akar tersebut akan mengeluarkan atau kayak memberikan respon ya, responnya berupa pemanjangan gitu ya, pemanjangan kayak jalur jalur untuk jalur itu nanti bisa dimasuki oleh si mikroba tadi gitu. Jadi mikroba itu kenapa bisa masuk
juga ke dalam jalur tersebut karena selain tumbuhannya yang juga merespon, tapi juga si mikrobanya juga gitu. Mikrobanya juga akhirnya melepaskan enzim, ya enzim untuk melepaskan si ikatan-ikatan yang ada di dinding sel korteks tersebut gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa masuk ke dalam dan akhirnya bisa membelah gitu ya, memperbanyak diri gitu ya. Jadi jalur-jalur ini yang besar ini itu adalah bintil-bintil akar, di mana bintil-bintil akar itu di dalamnya itu banyak terdapat mikroba gitu ya. Jadi bukan hanya satu tapi banyak ya. Jadi selain mereka masuk, mereka juga hidup di situ ya. Nah, kenapa disebut sebagai simbiosis mutualisme? Tadi ya, kalau dari pihak tumbuhannya bisa mendapatkan nitrogen selain dari tanah, tetapi si mikrobanya juga bisa dapat tempat tinggal dan juga nutrisi dari tumbuhan gitu ya. Jadi hasil fotosintesis itu juga bisa dipakai oleh si mikrobanya itu untuk bisa hidup gitu ya. Nah, bintil-bintil akar itu tadi terdiri dari banyak sekali mikroba, di mana mikrobanya itu akhirnya yang akan berperan dalam eh, mengambil nitrogen yang ada di atmosfer, yang bentuknya tadi N2 ya. Nah, untuk si mikroba itu bisa eh, menggunakan N2 tersebut, ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu mereka memerlukan energi gitu ya. Jadi penambatan itu atau pengambilan nitrogen yang dari atmosfer itu membutuhkan energi gitu ya. Jadi energinya dari mana? Nah, energinya itu dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu. Entah itu dari daun kah atau dari bagian-bagian yang melakukan fotosintesis ya. Jadi hasil-hasil fotosintesis seperti gula gitu ya, sukrosa itu nanti kemudian direspirasi seluler kan gitu ya, kemudian dihasilkan ATP dan ATP-nya itu yang akan berperan untuk menginisiasi proses penangkapan dari nitrogen yang ada di atmosfer. Setelah ATP-nya itu sudah didapatkan untuk energi proses penangkapan nitrogen itu, nah jangan lupa juga bahwa mm, di bagian bintil akar itu ya, di bagian detail akar itu terdapat yang namanya ruangan ya, ruangan di mana ruangan tersebut di dalamnya itu ada yang namanya struktur like hemoglobin. Jadi kayak hampir mirip dengan hemoglobin yang ada misalnya di manusia ya untuk menangkap oksigen ya. Nah, ternyata di bintil akar itu ada ruangan di mana ruangannya itu dipenuhi oleh like hemoglobin. Jadi tulisannya itu like hemoglobin ya. Jadi hemoglobin ketambahan leg di depan gitu ya. Mungkin merujuk ke legum gitu ya. Mungkin legum hemoglobin mungkin ya. Ya. Jadi leg hemoglobin ini hampir mirip fungsinya juga dengan hemoglobin tadi pada manusia misalnya untuk menangkap oksigen. Jadi karena di hemoglobin, di leg hemoglobin juga terdapat yang namanya unsur Fe gitu ya. Unsur Fe ya, di mana unsur Fe ini bisa mengikat oksigen. Jadi untuk bisa menangkap nitrogen selain membutuhkan ATP juga membutuhkan struktur ini gitu ya, like hemoglobin ini. Jadi protein ya. Dia protein untuk menangkap oksigen. Kenapa membutuhkan oksigen? Karena oksigen ini dipakai untuk mengubah akhirnya jadi dari nitrogen N2 tadi menjadi NO gitu ya, NO3 gitu, dengan bantuan oksigen tadi gitu. Jadi seperti itu mungkin proses singkatnya kenapa tumbuhan yang punya hubungan dengan mikroba itu bisa melakukan penangkapan nitrogen yang ada di atmosfer gitu ya, yang bentuknya N2 atau gas. Seperti itu. Ya, itu prosesnya ya. Untuk proses penambatan nitrogen N2 tadi ya.
Nah, mungkin saya sempat singgung untuk proses, ada yang namanya tadi reduksi oksidasi. Saya pernah sempat singgung di minggu-minggu kemarin bahwa proses reduksi oksidasi itu terjadi juga di sini gitu ya. Artinya terjadi yang namanya perubahan, misalnya reduksi oksidasi itu terjadi hmm, jadi reduksi oksidasi itu juga terjadi di proses pengubahan nitrogennya ini, bentuk nitrogennya ini. Apakah dia nanti dari N2 menjadi NH4+, atau NH4+ menjadi NO3- gitu ya. Jadi terjadi juga yang namanya proses reduksi dan oksidasi itu ya. Itu untuk nitrogen ya. Selanjutnya ke lipid ya. Kalau lipid beda dengan nitrogen. Kalau lipid itu kan dia tadi molekulnya besar, em, lebih besar dibandingkan dan lebih banyak juga energi yang tersimpan dibandingkan karbohidrat gitu ya. Jadi lipid ini salah satu makromolekul yang juga diproduksi oleh tumbuhan ya. Nah, lipid itu kalau di tumbuhan itu biasanya ditemukannya sebagian besar itu ditemukannya lebih banyak di cadangan makanan pada tumbuhan, entah itu di buah maupun di biji, gitu ya. Kalau misalnya contohnya kayak buah alpukat, ya banyak lipidnya. Kemudian misalnya tumbuhan jarak itu lipidnya di bagian bijinya, ya itu sebagian besar eh, banyak em, lipid di sana, ya. Tapi bukan hanya di bagian situ saja, tetapi ada juga sebagian kecil atau beberapa atau persentasenya kecil tapi ada ya di bagian-bagian lain, gitu ya. Jadi selain sebagai cadangan makanan, lipid itu ya juga bisa sebagai misalnya kalau di permukaan luar, struktur luar tumbuhan itu ya di luar epidermis itu biasa kan ada lapisan lilin ya. Lapisan lilin apakah itu dia suberin, terus ada kutin gitu ya, terus yang lainnya. Nah, itu juga termasuk lipid gitu ya. Jadi lapisan lilin itu masuk juga di lipid. Nah, berarti kalau misalnya dia itu berada strukturnya di luar, maka fungsinya beda untuk beda dengan yang tadi sebagai cadangan makanan gitu ya. Kalau dia tadi strukturnya itu di luar dari epidermis, maka fungsinya adalah untuk salah satunya adalah untuk mengurangi penguapan ya, mengurangi peningkatan air itu keluar dari tumbuhan. Jadi butuh lapisan lilin di epidermis itu ya. Nah itu, tapi ada juga lipid itu selain sebagai cadangan makanan, kemudian struktur luar ya, juga berperan sebagai metabolit sekunder gitu ya. Atau eh, bentuk lipidnya ini em, itu bukan produk primernya, jadi makanya disebut sebagai produk sekunder gitu ya. Jadi ada juga yang perannya itu lipid itu sebagai metabolit sekunder ya, yang dipakai oleh manusia juga ya untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Jadi lipid itu bukan hanya cadangan makanan dan bukan hanya tersimpan dari di bagian buah ataupun biji ya, tapi juga tadi ya ada beberapa di bagian luar, kemudian ada yang sebagai metabolit sekunder, kemudian ada juga satu lagi penyusun pembuluh gitu ya, berkas pembuluh. Salah satunya adalah silam. Di silam itu ada bagian ligninnya. Lignin itu salah satunya juga adalah lipid gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, di sini contohnya misalnya ini saya lihat tabel ya, ada di sini tabel untuk melihat persentase eh, antara karbohidrat, protein, dan lipid ya. Kalau di jagung, ya, di jagung itu
cadangan utamanya itu adalah endosperma ya. Mungkin adik-adik juga udah tahu, tapi persentase kandungan lipidnya itu sedikit sekali. Jadi di sini hanya 5%. Sementara yang paling banyak itu adalah karbohidrat. Jadi di endosperma pada jagung itu cadangan makanannya bukan lebih banyak lipidnya, tapi karbohidrat. Gitu ya. Jadi karbohidrat banyak 50-70%, kemudian ada protein 10, sisanya lipid. Nah, tapi beda dengan tumbuhan misalnya kacang tanah. Kacang tanah itu cadangan makanannya itu berasal dari kotiledon. Sementara persentase kandungan yang paling banyak itu adalah pada lipidnya. Gitu ya, 40-50%. Lalu protein 20-30 dan karbohidrat 12-33. Jadi walaupun tadi saya bilang cadangan makanan gitu, tapi belum tentu cadangan makanan pada setiap tumbuhan itu persentase yang paling tingginya itu adalah lipid. Jadi tergantung dari jenis tumbuhannya itu ya. Gitu. Oke. Nah, nih ya, jadi lipid itu mungkin adik-adik juga udah tahu ya bentukannya, dia ada banyak sekali gugus atau ikatan karbon hidrogen ini ya. Jadi lipid itu ada dua jenis kalau dari bentukan, apakah dia padat atau cair. Apakah dia itu lemak, bentukan padat pada suhu ruangan, atau minyak ya, yang bentukannya cair pada suhu ruangan, tapi bentuk molekulnya sama ya. Nah, lipid itu bisa dibagi atas gliserol yang warna biru ini, kemudian ada ikatan ester, di sini ada gugus karboksil 3 COO, terus COO-nya ini berikatan lagi dengan asam lemak ini semua. Gitu ya. Jadi lipid ini disimpan atau disintesis oleh tumbuhan ya, salah satunya sebagai cadangan makanan, tetapi juga bisa dilisiskan atau bisa dipecah juga gitu ya. Jadi bisa dibikin atau juga bisa dipecah ya. Untuk lipid itu sendiri ada organel yang menyimpan lipid ya. Mungkin kalau kloroplas kalian mungkin familiar ya organelnya, tapi ada jenis jenis organel yang menyimpan lipid, namanya itu hampir mirip dengan nama glioksisom, peroksisom, tapi namanya oleosom ya. Jadi untuk penyimpan lipid itu ada organel yang namanya oleosom. Oleosom atau ada juga yang namanya sferosom ya. Jadi lipid itu disimpan di dalam organel tersebut gitu ya, di dalam sel tumbuhan. Nah, tapi ketika misalnya tumbuhan itu salah satunya ketika fotosintesisnya itu tidak berjalan dengan efektif sehingga hasil fotosintesisnya itu sedikit gitu ya, maka bisa jadi lipid itu yang tadinya disimpan itu dipecah gitu ya, dipecah. Kenapa dipecah? Karena lipid ini tadi merupakan molekul yang paling banyak menyimpan energi dibandingkan karbohidrat sebenarnya, gitu ya. Jadi dia molekulnya sangat kompleks. Jadi ketika glukosa kurang di dalam tumbuhan, maka lipid bisa dipakai, gitu ya. Nah, jadi lipid itu harus dipecah terlebih dahulu ya, menjadi gliserol dan juga asam lemak ini ya. Jadi nanti ada pemecahannya mulai dari sini ikatan ester ini ya, dipecah sehingga nanti akan menghasilkan gliserol dan asam lemak ya. Nah, sehingga nanti gliserol dan asam lemak itu nanti bisa diproses ya, diproses untuk masuk ke jalur respirasi sel gitu ya. Salah satunya mungkin adik-adik masih sedikit hafal ada yang namanya
asetil-CoA ya. Asetil-CoA ini juga salah satu produk dari lisisnya si lipid ini gitu. Jadi kalau asetil-CoA itu sudah dihasilkan dari sekian banyak CO ini ya, maka bisa langsung terjadi proses respirasi sel ya. Nanti bisa langsung dilanjutkan lagi ke mitokondria gitu. Jadi makanya gambar yang ini itu make sense gitu ya. Jadi mulai dari organel, eh, ada kloroplas di sini, kemudian ada juga peroksisom ya. Kemudian nanti berakhir ke mitokondria lagi gitu ya untuk hasil-hasil lisis dari lipid tadi itu dipakai untuk respirasi sel. Ya, ada banyak sekali CoA atau asetil CoA yang dihasilkan dan nanti bisa dipakai langsung untuk respirasi sel gitu ya. Jadi seperti itu eh, prosesnya ya. Yes. Jadi ini kayak kerjasama organel di dalam sel tersebut untuk menghasilkan ATP ketika glukosanya itu mungkin sedikit. Makanya yang dipakai ini bahannya bukan glukosa tapi lipid ya. Gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya terkait nitrogen dan lipid. Oke, ini saya ada pengingat 5 menit lagi masuk ke mata kuliah selanjutnya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik tambahan dari saya. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa menambah materi dari pemakalah. Oke. Oke, mungkin itu untuk hari ini adik-adik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke 12 ya. Pertemuan ke-12 ini silakan bisa dikoordinasikan oleh teman-teman di sini adik-adik apakah bisa minggu ini di lain hari atau terpaksa di minggu depan lagi gitu ya. Jadi saya tunggu responnya nanti. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf